Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Shadaqallahul azim wa sadaqa Nabi Habibul Karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam taklim rutin kita dalam pembahasan kitab Durusul Fiqhiyah juz awal, juz yang pertama. Kali ini kita akan meneruskan daripada pelajaran kita. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa kaifa tagasilun najasah. Minggu lalu kita sebelumnya membahas tentang mahiyan najasah. Sekarang kita masuk ke kaifa tagasilun najasah. Bagaimana cara mencuci najis? Agasilu mahallaha bil ma'i hatta tazula minhur raihatu. Agasilu mahallaha. Caranya bagaimana? Yaitu mencuci mahallaha, tempat yang terkena najis, bil ma'i, dengan air. Hatta tazula minhur raihatu. Minhur raihatu, sampai hilang daripada baunya, bau daripada najisnya. Dari segala macam najis itu bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cara agasilu mahallaha, yaitu caranya membersihkan atau mencuci tempat yang terkena najis bil ma'i, dengan air, hatta tazula minhur raihatu, sampai hilang bau daripada najisnya. Lalu kaifa tagsilu najasatal kalbi wal khinzir. Nah, kaifa bagaimana tagsilu mencuci najasata, yaitu najis, al kalbi wal khinzir, najis anjing dan babi. Nah, ini bagaimana caranya? Kalau misalkan kita terkena najis anjing dan kena najis babi, entah gitu kena air liurnya, badannya dan segala macamnya. Kalau misalkan kita terkena najis anjing dan babi, caranya agasilu mahallaha bil ma'i sab'a marratin ihdahunna biturab. Agasilu, maka dicucikanlah, mahallaha, dari tempat yang terkena najis, bil ma'i, dengan air, sab'a marratin, yaitu 7 kali. Ihdahunna, salah satunya, biturab, dengan tanah. Jadi kalau misalkan kita terkena najis dari anjing dan babi, maka kita harus membasuh sebanyak 7 kali. Itu salah satunya dengan tanah. Kita ambil tanah campur dengan air. Yang pertama misal, ya, setelah kita basuh daripada tempat yang terkena najis tersebut, maka selebihnya 2 sampai 7 kalinya dengan air. Jadi yang pertama harus dengan tanah, dicampur tuh tanah sama airnya, ya, sampai 7 kali, ya. Setelah kita membahas najis, maka masuk kepada kamfurudul wudu. Kamfurudul wudu. Berapa rukun wudu? Ada berapa nih rukun wudu? Ya, selama ini kita wudu, ya. Yang mana nih yang wajibnya? Ya. Furudul wudu, adapun yang wajibnya wudu, sittatun, ada 6. Jadi fardunya wudu ada 6. Apa aja? Al awwalu, yang pertama, an-niyat. Yang pertama adalah niat. Wasani, yang kedua, ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah, muka, dibasuh wajahnya, ya. Wasalisu, yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku, ya. Ingat, daripada yang ketiga ini, ghuslul yadaini, ya, daripada tangan kita, dari awal ujung jari, ma'al mirfaqaini, ya, sampai daripada siku. Jangan kebalik, dari siku sampai kedua tangan, ya.
Warabi'u, dan yang keempat mashur ra'si, itu yang keempat adalah menyapu sebagian kepala ya, yang ada ujung rambutnya kita basuh ya. Lalu bagaimana yang wanita? Tetap sama daripada ujung rambutnya ya. Makanya wudu laki-laki dan perempuan harus dipisah karena rambut wanita itu aurat. Makanya kita harus bisa menjaga aurat kita ketika wudu. Wal khamisu, yang kelima, ghuslur rijlaini, yaitu membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, sampai mata kaki. Wasadisu, yang keenam, at-tartib, yang keenam adalah tertib. Jadi dari awal kita niat ya, sampai daripada membasuh kaki harus berurutan. Nggak boleh yang namanya kaki dulu ya, atau pengen tangan dulu gitu, atau pengen kepala dulu gitu kan, biar adem. Nggak bisa. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, harus dialirin tuh dari atas sampai bawah. Yang keempat tadi membasuh kepala kita ya, dan yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir adalah tertib. Jadi yang namanya wajibnya adalah ada 6 gitu. Jadi kumur-kumur nggak masuk, membasuh hidung nggak masuk ya, lalu membasuh telinga juga nggak masuk daripada wajibnya wudu. Lalu mahiyan niyatul wudu, apa itu niatnya wudu? Niyatul wudu hiya, adapun niatnya wudu adalah nawaitut thaharata lis-shalah. Nah, ini adalah niat yang paling gampangnya nih ya. Niatnya bagaimana? Nawaitut thaharata lis-shalah, itu paling gampangnya. Biasanya kita kan nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala ya. Nah, ini adalah niat yang paling sederhananya. Nawaitu thaharata lis-shalah. Saya niat thaharah, bersuci untuk sholat. Wallahu alam biswab. Sedikit insyaallah bisa bermanfaat. Insyaallah kita berjumpa lagi di pekan yang akan datang dengan pembahasan kaifa tatawaddau, bagaimana kamu berwudu. Wallahu alam biswab. Kita tutup dengan pembacaan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.